tahu Engkau hadir bersama dengan kami Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Yesus, saat kami memanggil nama-Mu Yesus, Yesus nama di atas segala nama, sahabat kami yang setia, Bapa kami yang baik, itu Engkau ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Bapa. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, tapi kami tahu Allah yang kami sembah tidak pernah tertidur. Allah yang kami sembah tidak pernah lelah. Kau selalu ada, Kau selalu hadir Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Hari ini Yesus, hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau angkat tangan kami Yesus dan memanggil nama-Mu. Oh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Ya Yesus Tuhan, Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, yes Lord. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Oh Yesus, Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yes Lord, nama-Mu yang paling indah Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami
Engkau saat kami susah. Engkau angkat setiap kami Bapa. Saat kami merasa kami gak ada jalan, Kau buat jalan itu buat setiap kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikan kami bejana-bejana. Oh, jadi tanah yang subur. Taburi kami dengan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Yesus. Oh, selidiki hati kami Bapa. Kami buka hati kami Yesus. Hanya padamu Tuhan. Oh, ya la 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 basyuk, ya la 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 ba ya la ba ya la 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 ba ya la ba ya la la ba ya la ba ya la ba she. Hallelujah.
banyak, lebih setia itu Engkau Tuhan Yesus. How you love us, how you love us, Lord. Kami mau terima kasih yang kekal daripadamu Tuhan. Saat Engkau ada, kami tenang. Saat Engkau hadir, kami damai. Saat Engkau di samping kami penuh, kami puas. Kami tak mau lari daripadamu Yesus. Oh, kami lelah berlari begitu jauh, mengejar dunia ini Tuhan. Tak pernah habis, tak pernah ada yang memuaskan kami selain kasih-Mu, selain cinta-Mu. So we want to give our life today to worship You, to say how we need You, to say how we love You, to say how we adore You, Lord. How we adore You, my Jesus. Oh, oh, mengalirlah Tuhan. Mari saudara, kau boleh taruh tanganmu di dada saat ini, dimanapun kau berada. Kau yang lagi sakit, kau yang lagi berbeban berat, kau yang lagi gak bisa tidur. Ada masalah dalam keluargamu, masalah dalam keuanganmu. Mari sama-sama kita serahkan sama Tuhan hari ini. Sebab Dia mau memberikan kita kelepasan, Dia mau memberikan kita kedamaian, kenyamanan itu yang daripadanya, yang tidak bisa diberikan orang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban atas segala masalah, jawaban tantangan hidupku. Yes you are Lord, yes you are Lord. Oh ya nama shikara la nama ya nama shikara la 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 nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama.
bawah tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami mau letakkan doa-doa kami ya Bapa. Di bawah tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami mau naruh pengharapan kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, itulah letak kekuatan kami ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan acara Encounter Night ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini aman di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam setiap pergumulan mereka ya Tuhan, di dalam setiap tangisan mereka ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia ya Tuhan. Tak sekalipun Engkau meninggalkan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami sungguh percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa mereka aman di dalam tangan-Mu ya Bapa. Anak-anak-Mu ini terbiar dengan sempurna ya Tuhan. Gak ada satupun iman mereka yang gugur ya Bapa. Tapi kami akan didapati sebagai pemenang-pemenang-Mu yang akan terus menantikan janji-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin hari terbaring di rumah sakit ya Tuhan, yang menantikan kesembuhan ya Tuhan. Aku terlalu percaya dan yakin ya Bapa, bahwa kesembuhan masih ada ya Tuhan bagi anak-anak-Mu ini ya Bapa. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, ada pintu-pintu yang dibukakan ya Bapa, ada peluang-peluang baru yang dibukakan ya Tuhan. Ada hikmat-Mu ya Bapa. Aku juga mau berdoa ya Tuhan, buat keluarga demi keluarga ya Tuhan. Ada pemulihan antara hubungan anak dan orang tua ya Tuhan. Ada pemulihan suami istri ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, keluarga ini ya Tuhan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Satu hal ya Tuhan, kami terus mau setia ya Tuhan di dalam setiap doa kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, Kau hanya sejauh doa-doa kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, saat kami berdoa memanggil nama-Mu Yesus, dengan yakin kami berdoa Bapa. Dengan kerendahan hati kami datang, maka Engkau membuka tangan-Mu lebar-lebar buat setiap anak-anak-Mu ya Yesus. Sungguh kami bersuka cita Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang setia selain Engkau. Teman kami bisa mengecewakan, tapi Engkau tidak Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Engkau tidak Tuhan. Oh, walau 1000 rebah di sisi kami, oh 10.000 rebah di kanan kami, tapi Engkau ada. Oh, Kau pelita bagi jalan-jalan kami, sebab darah-Mu mengalir, menyucikan, menguduskan, menyelamatkan umat manusia. Sungguh kami bersyukur buat salib-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Buat setiap kami Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Yes, Lord. Ku
kami manusia yang baru, yang lama sudah berlalu. Haleluya. Sukacitamu penuh, ku bermazmur bagimu Yesus. Terima kasih Bapa, karena ku tahu kami telah ditebus oleh darah-Mu. Dari barat, Kau buang dosa-dosa kami Tuhan. Kau membebaskan hidup kami ya Yesus. Darah-Mu Yesus, ubahkan setiap kebiasaan buruk kami, Kau ubahkan by your grace, oh Lord. One more time we sing darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, kami jadi baru. Ku dijadikan baru, kami gak mau lihat lagi ke belakang. Ku dijadikan baru. Sebab Engkau pegang masa depan kami. Oh, haleluya. Percayakah saudara, Dia gak mau ingat-ingat lagi dosa-dosa kita, tapi Dia mau lihat apa yang ada di dalam depan mata kita. Apa yang Dia punya, rancangan-rancangan yang damai sejahtera, yang penuh dengan pengharapan itu, yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita.
Maukah kita mengambil langkah iman itu, saudaraku? Maukah kita buka hati kita lebar-lebar bagi Dia? Masuklah dalam hati kami saat ini, Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami, Roh Kudus. 'Cause we are the open space for you, Lord. Jesus, Jesus. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open. I am open. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open. I am open. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open. We are open for you, Lord. I am open. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open. We're open. I am open. One more time, with all your heart, let's sing. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open. I am open. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open, Lord. Open to whatever you want to do. Say whatever you want to say, and move whatever you want to move, and change whatever you want to change. Do whatever you want to do. Come and sing it, Lord, and say whatever you want to say. We want to hear it. We want to hear it. Move whatever you want to move, and change whatever you want to change. Come on, open up and say, my heart is an open space for you to come and have your way. I am open. I'm open. Kami Tuhan, my heart is an open space for you to come and have your way. I am open. I am open. Saudara, pada kesempatan Encounter kali ini kita akan membahas firman dari Markus pasal yang keempat ayat 35-41. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Tenang di Tengah Badai. Tenang di Tengah Badai. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 35-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hari sudah sore. Dan sepanjang hari Yesus melayani orang-orang. Dia mengajar, dia berkhotbah. Wajar kalau dia kecapean karena Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia. Sehingga Yesus masuk ke dalam perahu, Yesus dibawa oleh mereka yang seharusnya adalah expert atau profesional. Sebagai seorang mantan nelayan, mereka paham betul danau dan lingkungan di sekitar Danau Galilea. Ya. Dan Yesus tertidur karena dia capek. Ya, Yesus tertidur. Nah, saudara, saya gak yakin Yesus tertidur itu ditulis di Alkitab hanya untuk menggambarkan kemanusiaan Yesus, atau untuk menggambarkan konsekuensi logis karena Yesus kecapean begitu. Sama seperti kita kecapean, kita mungkin tidur terlelap. Tapi pasti ada pembelajaran. Kenapa Yesus tidur di tengah-tengah badai dan di tengah-tengah para murid? Nah, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi memahami konsep tidur, ya. Entah tidur dia bisa berarti dia meninggal, atau tidur bisa menggambarkan kepercayaan penuh kepada Allah. Dan ini nuansa tidur dengan kepercayaan penuh kepada Allah dapat kita temukan dalam kitab-kitab Mazmur. Saya bacakan 2 contoh dalam Mazmur pasal 3 ayat yang kelima. Dikatakan, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Mazmur 4 ayat yang ke-8. "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Kalau saudara lihat ayat-ayat yang lain menggambarkan tidur adalah sebuah kepercayaan, sebuah tindakan bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Dan Yesus sedang mengajar kepada para murid. Yesus sekarang sudah tidak mengajar dengan perumpamaan, dengan kata-kata dia langsung tunjukkan action, ya kan? Dia tidur di tengah badai. Saya ngebayangin ketika itu, wah, awan sudah gelap, perahu diombang-ambing oleh angin, ombak sudah mulai tinggi, airnya bahkan masuk ke dalam perahu. Saya mungkin membayangkan para murid pakai ember atau centong atau apa, dia mengeluarkan air dari perahu dan Yesus tidur terlelap. Sembali mereka mengeluarkan air, ketakutan karena mungkin ada petir juga, angin kencang, mereka ngobrol satu sama yang lain. Ini apa guru gak khawatir sama kita? Apa guru gak peduli sama kita kalau kita binasa ya? Nah saudara, Yesus menunjukkan respon yang berbeda di tengah badai. Bayangkan, sama-sama di dalam perahu, sama-sama mengalami masalah, sama-sama mengalami badai, tapi ada respon yang berbeda. Para murid ketakutan sedangkan Yesus dia tidur. Apa yang sedang mau diajarkan? Bagaimana respon saudara dan saya menghadapi masalah kehidupan hari-hari ini? Bagaimana respon kita? Wajar kalau kita ketakutan, wajar kalau kita panik. Tetapi apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Bisakah kita percaya penuh kepada Allah? Bukankah dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali kehidupan saudara dan kehidupan saya? Para murid yang bimbang dan panik bertanya kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya yakin ini pertanyaan retoris karena jawabannya pasti, "Yes, I do care about you." Pasti Yesus peduli sama para murid. Jadi itu pertanyaan yang sebetulnya gak perlu dijawab sebetulnya, karena para murid pun tahu Yesus peduli begitu. Tapi para murid sebetulnya mempertanyakan apakah Yesus saat itu apakah dia peduli gak, dalam artian begini, dengan kondisi saat itu. Kalau Yesus peduli kok dibiarkan? Nah itu pertanyaannya para murid. Kalau Yesus peduli kok dibiarkan diombang-ambing di tengah badai? Saudara, bukankah itu pertanyaan yang seringkali kita alami dan kita juga tanyakan? Kalau Yesus sayang sama saya,
Kalau Yesus peduli sama saya, kalau Yesus adalah Tuhan saya, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami penyakit ini, penyakit itu? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami masalah bisnis ini, masalah ekonomi itu? Kalau Tuhan peduli dan sayang sama saya, kenapa saya diizinkan mengalami banyak badai kehidupan? Nah, disinilah saudara terletak perjalanan iman kita dengan Tuhan. Iman harus dijalani, bukan hanya dipahami apalagi dihafalkan. Tapi iman itu dijalani, kita berjalan dari iman ke iman. Kita dalam kekristenan kita berjalan karena kita percaya, bukan hanya karena melihat, tapi itu perlu dipraktekkan. Yesus tertidur bukan karena tidak peduli kepada para murid, tapi Yesus ingin mengajarkan konsep dan arti betul-betul percaya dan bersandar kepada Allah Bapa. Nah, saudara, bulan April ini kan kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Kalau saudara ingat kejadian di Taman Getsemani sebelum Yesus disalib, Yesus berdoa kepada Allah Bapa karena takut dan gentar. Peluhnya seperti darah yang tercucur. Dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan cara disalibkan. Dan saudara, apa yang para murid lakukan? Mereka tertidur. Mereka tertidur ketika Yesus meminta mereka berjaga-jaga. Dalam Markus pasal 14 ayat 37 sampai 38 saya bacakan. Setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Saudara, saya melihat ini sebagai sebuah ironi. Di tengah badai di Galilea, Yesus tertidur. Yesus tertidur, para murid yang ketakutan. Para murid membangunkan Yesus dan Yesus menghardik badai. Tapi di momen yang genting, di momen yang krusial, di mana Yesus betul-betul merasa sendiri, ketakutan, gentar, para murid yang kebalikan, para murid yang ketiduran sekarang. Karena begitu ngantuk dan berat mata mereka. Hari ini jangan ragukan kasih karunia, jangan pernah meragukan kepedulian Allah dalam hidup saudara. Jangan. Dia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidupmu. Kita berharap dan bergantung pada Allah yang heran. Ketika Yesus berbicara kepada badai itu, diam, tenanglah. Maka badai dan danau itu taat kepadanya. Sampai-sampai para murid heran. Siapa gerangan orang ini? Loh, kok masih nanya? Itu yang saya bingung sama para murid. Kok masih nanya? Sedangkan kalau Bapak Ibu baca kitab Markus dari pasal 1, 2, 3, mereka telah melihat mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Coba Bapak Ibu sebentar kita taruh hidup kita dalam kehidupan para murid. Kita udah ikut Yesus beberapa bulan misalnya. Mungkin sudah setahun. Dan Yesus banyak melakukan mujizat, kesembuhan sana sini. Harusnya kita percaya, yes betul ini adalah anak Allah. Tapi ketika Yesus membawa mereka kepada sebuah ujian iman di tengah badai Danau Galilea, tetap para murid gak percaya. Saya merenungkan mungkin hari ini kalau saya berdoa minta mujizat dan Tuhan jawab doa saya, masalah saya selesai. Jangan-jangan itu gak mengubah kepercayaan saya sama Tuhan. Jangan-jangan nanti kalau Tuhan membawa saya kepada satu ujian lain, iman saya tetap masih gak percaya, saya masih ketakutan dan tidak percaya bahwa Allah peduli sama saya. Karena itu saudara, kadang-kadang mujizat yang kita minta, kenapa Tuhan tunda dan seolah-olah kita dibiarkan terombang-ambing di tengah badai kehidupan? Karena lebih daripada mujizat, yang Yesus mau adalah respon dan karakter kita berubah sama seperti Dia. Bagaimana percaya penuh kepada Allah Bapa. Saudara, respon kita yang diminta oleh Tuhan Yesus, percaya penuh kepada Allah Bapa. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus melewati badai kehidupan. Hari ini saudara, apa badai kehidupan yang sedang kau alami hari-hari ini? Mungkin mendadak dokter memvonis begitu banyak sakit penyakit yang ada dalam hidup kita. Mungkin ada masalah ekonomi, terlilit hutang. Ada masalah pernikahan, masalah rumah tangga. Saya gak tahu masalah Bapak Ibu apa. Tapi saudara, momen encounter night seperti ini dibuat bukan hanya untuk
Saudara menonton, tapi kita sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai sesama orang percaya, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Bahwa saudara tidak sendirian di tengah badai kehidupan ini, bahwa ada banyak perahu-perahu lain yang juga digoncang. Ingat saudara, ketika Yesus tidur di perahu, itu gak cuma satu perahu, tapi ada perahu-perahu lain yang mereka juga mengalami goncangan yang sama, saudara. Dan ketika kita berada dalam perahu bersama dengan Yesus, ketika kita menunjukkan iman kita dan berkata kepada masalah, diam, tenanglah, dan ketika badai itu tenang, itu menjadi sebuah kesaksian bagi perahu-perahu lain bahwa betul kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, kalau ada Yesus di tengah keluarga kita, sesulit dan seberat apapun masalah pasti bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Nah karena itu saudara, mari malam hari ini, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Jangan kita berkata seperti para murid, Tuhan apa kau gak peduli kalau kami binasa? Tentu Yesus pasti peduli. Tapi yang dia minta adalah respon kita hari ini. Apa respon saudara? Saya berdoa malam hari ini semua kita punya iman, berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apapun yang terjadi tidak berada di luar kendali Yesus. Dia adalah Allah yang memegang kuat kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Oh ralaba syiki dia ralaba kata ya basyiki dia ralaba. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang malam hari ini Tuhan mungkin mengalami masalah. Mungkin kami gak melihat jalan keluarnya Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang heran. Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dan berdoa Tuhan, kalau Engkau izinkan kami melewati badai itu, kalau Engkau izinkan kami terombang ambing di atas perahu itu Tuhan, kami mau perkatakan Tuhan bahwa iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan pada waktu-Mu Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Siapapun yang mendengar Tuhan siaran ini, renungan ini, kami berdoa Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada semangat yang Roh Kudus berikan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati oleh hadirat Tuhan dan juga firman Tuhan. Kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Baik, saat ini saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memberi. Bagi saudara yang ada di rumah, bisa lihat dari layar kaca Anda ada QR Code, bisa di-scan dan silahkan memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Semua kecukupan yang Tuhan kasih, kami tahu itu semua bukan karena jerih lelah kami, tapi semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami memberi. Biar setiap pemberian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka hati kami lebih lagi Tuhan untuk dapat memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, mari yang siap memberi kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita kami Tuhan. Oh yeah, yeah, yeah. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya.
sukacita selamanya. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita bersama Tuhan dengan berkatnya Tuhan. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, dijaganya engkau, dibelanya engkau, dilindunginya engkau, disembuhkannya engkau. Bahkan dikirimkannya malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalan. Karena itu jangan takut dan cemas hatimu, tapi yakin dan percayalah Tuhan semesta alam ada bersama dengan engkau. Pekerjaanmu, karir dan usahamu dibuatnya baik. Kesehatanmu dipeliharanya. Keluargamu dipulihkannya. Dan bahkan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Dia jadikan segalanya berhasil. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dengan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang memerlukannya. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya Tuhan baik, sama-sama yuk kita berkata, amin. Haleluya. Tetap semangat, Tuhan memberkati saudara sekalian.